Tiga kelompok manusia tidak bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini sangat celaka sekali, Pak. Setiap manusia itu ingin melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis Nabi menyampaikan begini: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa min malihi wan nasi ajma'in. Kita itu atau siapapun kamu tidak dinyatakan iman yang sempurna sehingga aku ini lebih dicintai dibanding kamu mencintai orang tuamu, mencintai anakmu, mencintai hartamu, mencintai semua manusia. Jadi kalau kita itu Nabi masih dikalahkan cintanya, dalam arti kita mencintai Nabi tapi masih kalah. Kita lebih cinta sama anak kita, kita lebih cinta kepada istri kita, atau istri lebih cinta kepada suaminya, atau kita lebih cinta kepada anak-anak kita, atau cinta kepada harta benda kita, atau kita cinta kepada manusia. Nabi dikalahkan. Nabi menyampaikan orang itu imannya belum sempurna. Lah ini kok ada kelompok manusia kagak bisa melihat wajah Nabi. Oh, celaka orang ini, Pak. Padahal Kanjeng Nabi selalu diistilahkan kalau lagi marhaba, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqan nuri, anta iksiru anta misbahus suduri. Biasanya ya Nabi salam, kan begitu. Wahai Rasul, anta samsun, engkau laksana matahari. Wahai Rasul, anta badrun, engkau laksana bulan purnama. Anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya, di atasnya cahaya. Setiap orang lihat wajah Nabi adem, bangga, senang. Tapi ini nanti ada tiga kelompok manusia nggak bisa melihat wajah Nabi, berarti ini tidak diakui umatnya dan tanda-tanda tidak bisa masuk surga. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Kalau ada pertanyaan, Bapak semua cinta sama Nabi apa tidak? Cinta apa mbota? Maka jangan sampai kita nggak bisa melihat wajah Nabi. Ini yang akan kita bahas. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kelompok manusia tidak bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yara wajhi salasatun. Akil walidaini wa tariku sunnati wa man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan manusia yang tidak bisa melihat wajahku. Satu, orang yang menyakiti atau durhaka pada kedua orang tuanya. Dua, orang yang meninggalkan sunnahku, dalam kurung ajaranku. Yang ketiga, ketika namaku diucapkan dan orang itu tidak mau bersolawat padaku. Kira-kira dalam tiga ini kita ada di dalamnya apa enggak kira-kira ini? Pertama, menyakiti orang tua kita. Bapak tanya dalam hati masing-masing, pernah enggak ya aku menyakiti orang tuaku? Bapak yang tahu. Yang kedua, aku ini suka meninggalkan ajaran Nabi apa enggak ya? Bapak yang tahu. Yang ketiga, kalau nama Nabi disebut, contoh Pak Ustadz Mansur salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad, eta bapak cicing bae untuk mengucapkan
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira saya kadang sholawat apa enggak? Bapak yang tahu, tapi pakai metode pelajaran. Coba kita buka satu-satu. Yang pertama, orang yang menyakiti atau durhaka kepada orang tuanya. Tapi kita langsung masuk dulu kepada ayat Al-Quran surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di sini Allah menyampaikan, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, ai Allah. Jadi wajib kita untuk menyembah kepada Allah. Nanti kita akan kaji tafsir surat An-Nas begini, Pak. Kenapa sih kok kita itu nyembah Allah? Ternyata di dalam surat An-Nas itu, Pak, nanti akan saya pretelin satu-satu. Coba kan ayatnya begini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada 3 suku kata, Pak. Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas. Insya Allah bahasa Indonesianya begini. Rabbun nas, Tuhan itu adalah Tuhannya seluruh manusia. Apa sih kata-kata Rabbun? Rabbun artinya Tuhan, tapi nanti kalau dipretelin pakai ilmu tafsir, Rabbun Tuhan, Tuhan yang kayak apa kok pakai Rabbun? Ternyata nanti dalam ilmu sharah begini. Rabba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbatan tirbatan murabban murabbin fawa murabban rabbi la turabbi murabban murabban. Artinya tarbiyah, mendidik, ngurusi, merawat. Dinamakan Rabbunas karena Allah merawat manusia, mendidik manusia, menghidupi manusia, ngasih manusia, pantas kalau diakui Tuhan. Itulah bahasanya. Yang kedua malikin nas. Malik artinya raja, pemimpin. Namanya pemimpin punya aturan, harus diikuti. Maka karena Allah itu Rob, ngasih makan manusia, karena Allah itu Malik, rajanya manusia, pantas kalau yang ketiga ilahin nas, tempat sesembahan manusia atau manusia wajib nyembah kepada Gusti. Maka pantas kalau ilahin nas, karena punya Rabbun nas, karena punya Malikin nas. Itu mungkin nanti akan kita buka lebih mendetail pada malam Selasa besoknya lah. Pokoknya nggak tahu kapan ya. Kalau nggak tiba-tiba ditutup sama pemerintah. Begitu kali ya. Enak PSBB, Pak. Ini gimana PSBB lagi ini gitu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, Tuhan kita Allah, kita harus nyembah kepada Allah satu, harga mati, la ilaha illallah. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ayat selanjutnya di sini nggak saya tulis waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ayat selanjutnya karena nggak muat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihanilah atau kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dalam ayat ini, Pak, sampai untuk menghormati orang tua diposisikan nomor 2. Setelah kalimatnya ketentuan nyembah Tuhan itu harus Tuhan Allah. Ingat, yang kedua, kamu sama orang tua harus berbuat baik.
Makanya kalau dipadankan, kamu boleh syukur kepada Allah, kamu boleh terima kasih kepada Allah, maka kudu bersyukur dan terima kasih kepada orang tuamu juga. Artinya apa? Harus hormat kepada orang tuamu. Sampai di sini diatur, umpama nanti kamu ketika ibu bapakmu sudah tua renta, atau salah satu hidup bareng dengan kamu di rumah, maaf kondisinya sakit, maaf kondisinya stroke, kamu tetap harus berbuat ihsana, berbuat baik. Jangan sekali-kali ngomong atau membentak. Contoh, namanya juga orang tua, Pak. Kalau di kamar mandi lama, orang tua yang sudah tangannya buyutan begini, megang gayung susah, pakai anduk susah. Sementara kita mau buru-buru berangkat kerja, pagi-pagi jam 7, bapak atau ibu yang setengah sakit masuk kamar mandi, itu diketok. Siapa di kamar mandi? Aku. Dah ditungguin sambil manggil WA karena anaknya juga mau mandi. Sudah 5 menit nggak keluar. Anak ngetok yang kedua tapi sudah ada tensi jengkel. Oh, lama amat Pak, atau Ma buruan, saya mau kerja. Iya bentar. Kan WA 10 menit ke depan nggak keluar. Wah, ini udah beda ini. Lama amat sih. Ini sudah dosa. Sakit hati orang tua itu. Itu begitu nggak boleh. Atau kita saking lamanya ngomong, payah ini mama, payah ini ibu, lama amat sih. Ini sudah durhaka, dosa. Maka kalimatnya waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmah, rendahkan ucapanmu, rendahkan tingkah lakumu. Pak, mungkin bapak yang di sini masih bisa punya tepo seliru, tenggang rasa, hormat sama orang tua, Pak. Tapi kalau anak-anak kita coba manggil bapaknya elo, manggil mamanya elo, Mak, lo lagi ngapain, Mak? Pak, lo lagi ngapain, Pak? Ada nggak anak-anak kalianyar yang begitu, Pak? Ada apa tidak? Ada apa banyak? Banyak wong anakmu kok ini. Kalau mau berangkat sekolah dulu ketika normal Pak, tidak pakai online. Ya Allah, kalau suruh berangkat sekolah susah, kalau mau mandi susah, kemudian selesai mau berangkat minta uang jajan ngebentak. Mak, uang jajan. Ama maknya bentak, ama bapaknya bentak, dikira dikasih cuma 10.000, kurang mak, ini dapat apa? Mama gimana sih? Bapak gimana sih? Itu mental anak kita. Hei, tugas kita mendidik. Itu namanya menyakiti hati orang tua. Yang begitu-begitu nggak bisa masuk surga, nggak bisa melihat wajah Nabi. Malah Masya Allah, kalau kita nonton di TV Pak, punya orang tua Pak dijebloskan ke penjara gara-gara warisan dia nggak dapat jatah yang banyak. Bahkan orang tua dibunuh Pak. Itu mental anak apa yang begitu? Orang tua yang melahirkan, orang tua yang mendidik, sampai dipenjarakan, sampai diperkarakan, sampai dibunuh. Itu orang-orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Dia ketika orang tuanya sampai meninggal kok tidak buru-buru minta maaf, minta ridho. Jangan harap bisa melihat wajah Nabi, artinya jangan harap masuk ke alam surga. Karena apa? Itu adalah orang tuamu. Dalam Al-Quran setelah Allah yang harus kamu terima kasih adalah